Penguasa Kuil Surgawi, Bab 479. Tang Yun. Xiao Su dari pinggiran industri Chaoge mengeluarkan suara gemuruh yang menyayat hati di tenggorokannya, dan setetes air mata hitam tiba-tiba jatuh, tetapi sebelum mencapai tanah, itu berubah menjadi kepulan besar udara hitam. Dan pada saat ini, aura Raja Manusia Puncak Xiao Su menyebar lebih kuat. Kemudian Xiao Su menelan sumber energi gelap yang baru saja dia keluarkan dari eksperimen tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Boom! Setelah Xiao Su menelan sebagian besar sumber energi gelap itu, aura di tubuhnya tiba-tiba melonjak lagi, suara berderak keluar, dan bayangan aura berukuran 3 kaki di belakang Xiao Su tiba-tiba menerobos. Lalu 5 kaki, 6 kaki, 7 kaki. Pada saat ini, ingatan di benak Xiao Su juga menghilang dengan cepat. Awalnya, dia masih bisa mengingat ingatan itu setelah dia berumur 20 tahun, tetapi pada saat ini, ingatan hampir 10 tahun telah hilang sepenuhnya. Saat berikutnya, Xiao Su, yang telah menerobos alam, bergerak dan tiba-tiba berlari ke arah Tang Yun. Langit dipenuhi kabut hitam sepanjang jalan. Pada saat ini, banyak orang di dalam Xiajing melihat energi hitam di cakrawala, melaju menuju pusat Xiajing. Boom! Tepat setelah Xiao Su pergi dengan marah, sosok Lu juga muncul di tempat di mana Xiao Su baru saja pergi. Kemudian, ketika Lu melihat Xiao Su melaju menuju pusat Xiajing, dia merasa ngeri. Dia segera memberitahu Qin Wu, Tang Yun dan lainnya. Pada saat yang sama, Tang Yun, yang sedang bermain dengan Xiao Xiao di rumah keluarga Tang milik Xiajing, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Saat berikutnya dia memberitahu Gao Wei, dia segera melompat ke udara dan bergegas menuju ke arah Xiao Su. Ekspresi Penatua Agung Qin Wu dan lainnya yang berada di domain Kaisar Sejati di atas markas besar Departemen Perang juga berubah secara drastis. Hanya saja kecepatan Qin Wu selangkah di belakang Tang Yun. Bagaimanapun, dia masih bertarung di domain Kaisar Sejati saat ini. Kakak kedua, kamu pimpin semua orang untuk melanjutkan pengepungan sementara aku keluar. Kaisar Kegelapan akan datang. Dia sangat kuat. Luangkan waktu untuk maju ke Raja Manusia. Cepat, Qin Wu memberitahu Liu Ce dengan ekspresi serius, dan dengan cepat pergi ke rush menuju pintu keluar domain Dao Kaisar Sejati. Ini merepotkan. Begitu Kong Chang, Xiao Tians dan yang lainnya pergi, seorang pria kuat dari kekuatan gelap mendatangi Xiajing. Saya harap Tang Zun telah menerima beritanya. Qin Wu merasa serius. Waktu berlalu dengan cepat. Xiao Su, yang awalnya tidak ingin melihat Tang Yun lagi dalam hidupnya, awalnya berada jauh di bawah tanah di barat laut, berencana untuk tenggelam selamanya. Pada saat ini, setelah merasakan aura Tang Yun, dia masih tidak bisa mengendalikannya. Simpan kebencian di hatinya. 5 tahun. Dia telah direncanakan oleh Tang Yun selama 5 tahun. Hidupnya seperti boneka Tang Yun, dikendalikan oleh Tang Yun dan istrinya. Atau lebih dari 5 tahun. Kebencian Xiao Su terhadap Tang Yun sudah tak terlukiskan. Dia akan mencari Tang Yun untuk mendapatkan penjelasan. Mungkin dia sudah memiliki niat membunuh terhadap Tang Yun saat ini. Boom boom boom. Xiao Su sangat marah, dan saat aura di tubuhnya meningkat, dia melaju ke arah Tang Yun lagi. Dan Tang Yun sangat serius saat ini. Dia tidak dapat membayangkan mengapa hari ini, pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dari kekuatan gelap akan datang ke Xiajing. Selain itu, dari apa yang dia rasakan, aura pihak lain juga sangat kuat, dan dia pasti memiliki kekuatan Raja Manusia di tahap selanjutnya. Orang lain mungkin tidak mengetahuinya dengan jelas, tetapi Tang Yun mengetahuinya dengan jelas. Kaisar kekuatan gelap sebenarnya mempraktikkan cara kaisar yang sebenarnya Kaisar Sejati Dao, jelas tidak lebih lemah dari Kaisar Hitam, pembunuh perang kegelapan, dan lainnya. Dan di antara mereka, di antara Kaisar Kegelapan yang memusnahkan 2 generasi dinasti Tianxia dalam sejarah, terdapat eksistensi yang jauh melebihi rata-rata level puncak Raja Manusia. Misalnya, Raja-Raja Dunia dan 4 Kutub di Kuil Surgawi generasi pertama, dan selusin jenderal terkenal di dinasti Kekaisaran generasi kedua yang berada di puncak Raja Manusia. Mereka semua gagal dan ditindas oleh Kaisar Kegelapan di antara kekuatan gelap. Tapi hari ini, di pihak Xiajing, seorang Kaisar Kegelapan yang sangat kejam datang tanpa alasan yang jelas. Ini adalah masalah besar. Saat berikutnya, Tang Yun, yang sedang berjalan ke depan, juga menerima pesan Liu. Tang Yun tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan tidak membalas jadi dia terus berlari ke arah Xiao Su. Medan perang tidak bisa ditempatkan di pusat Xiajing. Tang Yun langsung mengambil keputusan. 2 menit kemudian, melewati gurun terbengkalai di tepi Xiajing, mesin Qi Tang Yun membawa Xiao Su ke sini. Boom boom, Xiao Su dan Tang Yun datang ke sini dengan 2 ledakan keras di langit malam. Seluruh tubuh Xiao Su terbungkus dalam gas hitam yang sangat kaya, dan aura di tubuhnya mendidih sangat keras. Tapi saat ini, Xiao Su menekan momentumnya ke level yang sama dengan Tang Yun. Dalam kabut hitam, mata Xiao Su tertuju pada Tang Yun, yang mengenakan setelan tang, dan kedalaman matanya dipenuhi dengan kebencian yang tak terlukiskan. Orang di depannya adalah istrinya. Istriku yang menghilang selama 5 tahun. Dia telah lama menjadi istri mendiang Raja Manusia. Haha, hahaha, hahaha. Tahap akhir dari Raja Manusia. Sungguh tahap akhir dari Raja Manusia. Suara Xiao Su sangat tajam, dipenuhi dengan kebencian yang luar biasa, dan niat membunuh di tubuhnya juga meningkat pesat.
Dan karena suara Xiao Su telah berubah dan auranya telah berubah menjadi Kaisar Kegelapan, Tang Yun tidak mengenali Xiao Su untuk beberapa saat. Saat ini, wajah Tang Yun terlihat sangat jelek saat dia mendengarkan kata-kata Xiao Su yang penuh kebencian dan niat membunuh. Tang Yun berdiri kokoh melawan Xiao Su, yang sepenuhnya diselimuti energi hitam, dan berkata dengan suara yang dalam, "Siapa kamu? Mengapa kamu bisa keluar sekarang?" Hah, Xiao Su tersenyum jahat dan mengambil langkah ke depan. Matanya dalam kabut hitam menatap Tang Yun. Lalu dia mendengus dingin dan tiba-tiba pedang panjang hitam muncul di tangannya. Dia mengikuti Tang Yun dan membunuhnya. Kematian, Xiao Su berteriak keras, dan sosoknya tiba-tiba muncul di depan Tang Yun. Ekspresi Tang Yun juga berubah drastis. Kaisar Kegelapan di depannya sangat sulit dihadapi, dia sangat kuat. Hanya aura di tubuh orang lain saat ini yang tidak lebih lemah dari aura miliknya. Saat berikutnya, Tang Yun dengan cepat menghunus pedang panjangnya dan bertabrakan dengan keras dengan Xiao Su. Namun saat berikutnya, Tang Yun merasakan kekuatan yang lebih kuat datang dari pihak lain, dan kemudian tubuh Tang Yun tiba-tiba terlempar. Boom, bang, tubuh Tang Yun ditabrak oleh Xiao Su dan terbang ratusan meter, dan menabrak dinding bangunan yang belum selesai. Dengan keras, bangunan beton bertulang bangunan yang belum selesai itu dirobohkan oleh tubuh Tang Yun. Uff, jejak darah meluap dari sudut mulut Tang Yun. Ada keterkejutan yang mendalam di matanya. Intensitas kekuatan pihak lain jauh melebihi imajinasinya. Dan kemudian, sebelum Tang Yun sempat bereaksi, sosok Xiao Su muncul di hadapannya lagi. Dari atas ke bawah, dia menginjak Tang Yun dengan keras. Pada saat kritis, Tang Yun dengan cepat menyilangkan tangan di depan dada untuk menahan pukulan Xiao Su. Namun kekuatan besar masih menyebabkan tubuh Tang Yun anjlok. Bang 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 bang, pelat lantai ditembus lapis demi lapis. Dalam 2 pertarungan berturut-turut, Tang Yun berhasil ditekan dan dikalahkan oleh lawannya. Untuk sesaat, tidak ada kesempatan untuk melawan. Saat berikutnya, tepat ketika Xiao Su hendak terus mengejar Tang Yun, Qin Wu, yang penuh kecemasan di kejauhan, akhirnya bergegas mendekat, dan pada saat ini, tubuh Qin Wu juga dipenuhi dengan aura mendiang manusia. "Raja, Tang Xun, tunggu," teriak Qin Wu, dan tanpa ragu-ragu, dia mengumpulkan seluruh kekuatannya dan menyerang Xiao Su. Xiao Su, yang semuanya fokus pada Tang Yun, tidak memperhatikan Qin Wu sama sekali, jadi dia disingkirkan oleh Qin Wu. Nasib negara telah tiba, bunuh. Meskipun Qin Wu menjatuhkan Xiao Su dengan satu pukulan, dia juga merasa bahwa Xiao Su tidak mudah untuk diacau, karena pukulannya barusan hampir tidak menyebabkan kerusakan pada Xiao Su. Jadi Qin Wu memanggil bonus keberuntungan nasional Tianxia tanpa ragu-ragu. Untuk sesaat, aura Qin Wu melonjak lagi. "Bunuh!" teriak Qin Wu, dan setelah auranya melonjak, dia hendak menyerang Xiao Su lagi. Tapi saat berikutnya mata Qin Wu bersinar, dan sosok Xiao Su muncul tepat di depannya. Kecepatan Xiao Su jauh lebih cepat daripada kecepatan Qin Wu. Sangat cepat, tidak mungkin. Qin Wu terkejut dan buru-buru mengayunkan pedangnya ke arah Xiao Su, tapi dia lebih cepat, tapi Xiao Su bahkan lebih cepat, dan Qin Wu terlempar dengan satu pukulan. Kematian. Pada saat ini, Tang Yun, yang telah jatuh ke bawah sebelumnya, melihat hantu matahari berukuran 30 kaki muncul di belakangnya, dan menyerang Xiao Su dengan kecepatan yang sangat cepat. Qin Wu, yang meledak di kejauhan, juga terguncang, berbalik lagi dan bergegas menuju ke arah Xiao Su. Xiao Su merasakan serangan mengapit dari Tang Yun dan Qin Wu, 2 raja manusia tahap akhir di dunia. Dia mendengus dingin, dan kemudian tubuhnya bergetar, dan sosok hitam murni terpisah dari tubuhnya Yu, tubuh energi. Boom! Begitu tubuh energi gelap di Yu muncul, ia meledak dengan aura puncak mendiang raja manusia. Setelah muncul, ia bergegas menuju Qin Wu dengan keras. Boom! Setelah suara keras, tubuh Qin Wu terbang lagi. Bagaimanapun, dia baru saja membuat terobosan, namun aura tubuh energi di Yu lebih padat. Qin Wu menatap tubuh energi gelap di depannya, ekspresinya berubah total. Bukan hanya satu kaisar kegelapan, tapi dua kaisar kegelapan tahap akhir. Bang! Saat berikutnya, sebelum Qin Wu sempat terkejut, Xiao Su, yang membelakangi dia, bertabrakan langsung dengan Tang Yun lagi. Kali ini Xiao Su dan Tang Yun berpisah. Setelah Tang Yun dan Xiao Su berpisah, mereka hampir tidak tinggal beberapa saat sebelum Xiao Su terus menyerang ke arah Tang Yun dengan nafas yang marah. Saat ini, rambut panjang Tang Yun berserakan, wajahnya pucat, dan darah tumpah dari sudut mulutnya. Qin Wu ingin datang untuk menyelamatkan Tang Yun, tapi dia tidak bisa. "Tang Xun, hati-hati!" Qin Wu hanya bisa berteriak. Tapi itu sia-sia. Di bawah serangan Xiao Su dengan niat membunuh, tubuh Tang Yun terlempar lagi oleh pukulan Xiao Su. Saat berada di udara, Tang Yun dipenuhi seteguk darah, yang muncrat lagi. Tang Yun terkejut, dia sendiri tidak bisa mengalahkan lawannya. Satu-satunya pilihan adalah membuka blokir Jenderal Kekaisaran lagi. Tang Yun mengertakkan gigi dan melihat ke kejauhan. Kali ini, tidak ada kaisar kegelapan yang mengejarnya, dan dia membuat keputusan yang tidak berdaya. Dan berdiri di kehampaan di kejauhan seperti seorang kaisar kegelapan sejati, Xiao Su kali ini tidak mengejar Tang Yun, tetapi menatapnya dengan dingin, kebencian di hatinya tidak hilang sama sekali. Bab 480. Boom!
Boom, 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 boom. Tiba-tiba, lebih dari selusin dentuman sonik yang dahsyat terdengar di langit yang jauh, dan kemudian seorang pria kuat dari Departemen Perang Tianxia muncul. Mereka adalah komandan paling kuat di Departemen Perang Tianxia sekarang. Sekarang Liu Ce, Zhu Di, dan Long Zanguo semuanya telah menembus tahap awal Raja Manusia di domain Kaisar Sejati. Raja telah mencapai dengan tambahan keberuntungan nasional Tianxia. Kekuatan tempurnya telah meningkat ke puncak Raja Manusia awal. Kemudian datanglah Yan Xiaobei dan beberapa veteran lainnya, yang sekarang hanya tinggal selangkah lagi untuk bisa secara resmi menerobos ke tingkat Raja Manusia. Awalnya, jika Xiao Su tidak datang ke Xia Jing, mereka bisa saja menerobos secara diam-diam hari ini, tapi Xiao Su itu akan datang, jadi mereka harus datang ke sini untuk membantu dalam pertempuran. Ada juga Zhan Wushuang, Qing Yitao, Chen Podao, Tai Yin dan lainnya, yang juga telah mencapai Raja Manusia setengah langkah teratas. Pada level mereka, hampir 3 orang yang bekerja sama dapat setara dengan kekuatan tempur tahap awal seorang Raja Manusia. Tentu saja hal ini masih relatif berumur pendek, tapi ada cukup waktu untuk perang besar. Saat berikutnya, Liu, yang seluruh tubuhnya dipenuhi aura, juga menyerbu dengan pedang panjang. Dengan kata lain, pada suatu waktu, Departemen Perang Tianxia memiliki hampir 7 atau 8 Raja Manusia dengan kekuatan tempur tahap awal yang membantu mereka. Setelah Liu Ce, Zhu Di, Zhan Wushuang dan lainnya muncul, mereka segera mengepung Xiao Su. Tidak perlu khawatir tentang domain Kaisar Dao sejati di pihak Xia Jing sekarang. Bagaimanapun, tidak ada dinasti kekaisaran yang tersisa di sana, hanya beberapa binatang Dao yang lebih kuat yang tersisa, dan sekelompok orang kuat yang berada di puncak kekuasaan mereka. Alam biologis dan Raja Manusia setengah langkah yang tersisa. Hanya saja pada saat ini, setelah kekuatan tempur awal dari 7 atau 8 Raja Manusia mengepung Xiao Su yang berdiri sendirian dalam pengepungan di kehampaan, tidak bereaksi sama sekali dan tidak mengambil hati sama sekali. Semua, kelilingi dan bunuh, pergi. Liu Ce menatap Xiao Su dan berteriak, lalu semua orang mengayunkan pedang mereka dan menyerang Xiao Su di tengah. Jangan naik, cepat mundur. Keluar, mundur. Tang Yun, yang hendak memanggil Jenderal Kekaisaran Ken Nian dari kejauhan, melihat pemandangan ini, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat berteriak pada Liu Ce dan lainnya. Tapi sudah terlambat, karena serangan semua orang telah mencapai Xiao Su. Kemudian semua orang melihat sosok Xiao Su terus menyusut, dan ketika lebih dari selusin serangan dari luar menimpanya, Xiao Su tiba-tiba meledak. Aura di tubuhnya tiba-tiba menyebar keluar. Bang! Setelah suara gemuruh yang keras, Liu Ce, Zhu Di dan lainnya yang baru saja bergegas ke depan terbang mundur dengan kecepatan lebih cepat. Puff puff puff. Dan Liu Ce serta yang lainnya terbang terbalik dengan darah muncrat dari mulut mereka. Pada saat itu, di bawah ledakan kekuatan Xiao Su, mereka semua bergabung, tetapi tidak ada gunanya. Ekspresi orang-orang kuat di Departemen Perang Tianxia tiba-tiba berubah. Kaisar hitam di depan mereka jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Dan pada saat berikutnya, sebelum semua orang pulih, ada sosok lain di kejauhan, yang melaju kencang menuju sisi ini. Gao Weiwei awalnya mengira bahwa dia berada di puncak hidupnya dan dapat membantu. Namun sesampainya di sini, dia dikejutkan dengan pemandangan di depannya. Dengan 2 mendiang Raja Manusia, Tang Yun dan Xiao Su, serta selusin orang kuat dari Departemen Perang Tianxia, mereka berperang melawan 2 kaisar kegelapan lainnya, tetapi mereka masih ditekan dan dipukuli lagi. Ibu, Gao Weiwei memandang Tang Yun di kejauhan, yang pucat, acak-acakan, dan tampak tertekan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak cemas. Jangan kemari, Tang Yun berteriak pada Gao Weiwei, dan saat itu sosoknya muncul lagi 100 meter di depan Xiao Su. Kemudian Tang Yun berteriak lagi kepada Liu Ce dan yang lainnya, bantu Qin Wu. Saya akan melakukan ini, Tang Zun, hati-hati. Liu Ce mengertakkan gigi. Setelah melihat ke arah Tang Yun, dia berbalik dan bergegas menuju sesepuh agung tanpa ragu-ragu lagi. Mereka tahu bahwa Tang Yun masih memiliki beberapa kartu truf. Adapun kedatangan kembali Tang Yun dan mundurnya Liu Ce, Zhu Di dan lainnya, Xiao Su, berdiri di tengah medan perang, diselimuti energi hitam, masih tidak bereaksi kebencian di matanya. Masih tertarik, dia tidak peduli dengan Qin Wu, Liu Ce dan lainnya. Dia terlihat seperti hantu sekarang, dia sudah gila sejak lama. Pada saat ini, Tang Yun juga merasakan ancaman dari Kaisar Kegelapan di seberangnya. Pada saat ini, rambut panjang Tang Yun berkibar, Tang Yun menarik napas dalam-dalam, darah mengalir dari telapak tangannya, dan di bawah segel tangannya, ase berkas cahaya muncul di atas kepalanya lagi. Sebuah portal ilusi besar, ketika Tang Yun memanggil Jenderal Kekaisaran Ken Nian, Xiao Su, yang diselimuti energi hitam, masih tidak bereaksi. Matanya masih penuh kebencian, menatap Tang Yun. Bas, saat berikutnya, ada suara dari ambang pintu di atas kepala Tang Yun, dan kemudian sosok Wang Xi, Jenderal Kekaisaran generasi kedua yang tinggi mengenakan baju perang dan memegang epi 3 meter, muncul. Artikel sebelumnya telah diubah. Jenderal yang dipanggil Tang Yun di gerbang domain Kaisar sejati hari itu bernama Wang Xi. Jenderal terakhir, Wang Xi, bersedia melewati api dan air demi Kaisar. Suara dingin dan mendominasi Wang Xi terdengar lagi. Wosh wosh.
Setelah Wangxi muncul, momentum puncak raja membuat Xiao Su kewalahan. Energi hitam di tubuh Xiao Su terhempas dengan hebat. Namun, Xiao Su masih tidak menanggapi, masih menatap dingin ke arah Tang Yun yang berdiri di belakang Wangxi. Saat ini, Tang Yun sedang duduk bersila di belakang Wangxi dan mulai berkomunikasi dengan Wangxi. Kemudian Tang Yun menatap Xiao Su dan menunjuk ke arah Xiao Su, Jenderal Dinasti Kekaisaran, bunuh dia. Tidak, Wangxi, yang sedang berlutut dengan satu kaki, tiba-tiba berdiri, dan kemudian dengan tubuhnya yang panjangnya beberapa meter memegang pedang panjang, dia menembak ke arah Xiao Su dalam kehampaan. Puncak Raja Manusia, apakah ini kartu trufmu, istriku, siapa, kamu, gumam Xiao Su dalam hatinya. Boom, tiba-tiba tubuh Xiao Su tiba-tiba bertambah besar. Dia baru saja mencapai puncak Raja Manusia setelah melahap sebagian besar energi sumber gelap di industri Chaoge. Saat dia melawan Tang Yun barusan, karena Tang Yun terbatas pada puncak mendiang Raja Manusia, dia tidak membuka blokirnya. Faktanya, Xiao Su telah menunggu Tang Yun menggunakan kartu asnya. Tidak ada yang lain, dia hanya ingin melihat wanita di depannya yang telah tinggal bersamanya selama lebih dari 20 tahun, dia. Berapa banyak hal yang masih disembunyikan darinya. Bas, saat berikutnya, di bawah kabut hitam yang memenuhi langit, seorang kaisar gelap setinggi 5 meter, setinggi Wangxi, memegang pedang raksasa hitam dan mengenakan mahkota kekaisaran gelap, berjalan keluar dari kegelapan. Kabut, setelah kaisar kegelapan muncul, terdengar ledakan keras dan dia bertabrakan dengan keras dengan Wangxi yang menyerang. Bang, sosok tinggi Wangxi langsung terdorong mundur ratusan meter setelah melawan Xiao Su. Tang Yun, yang berkomunikasi dengan pikiran Wangxi Chan, mau tidak mau memuntahkan seteguk darah saat ini. Apakah Raja Manusia Puncak sangat kuat? Saat berikutnya, sosok Kaisar Gelap Xiao Su lewat tepat di depan Tang Yun. Dia sama sekali tidak peduli dengan Tang Yun, tetapi menyerang sosok Wangxi lagi dengan pedangnya. Potonglah, bunuh. Wangxi Kenlian juga berteriak dengan dingin. Dengan semangat juang yang melonjak di tubuhnya, pedang panjang di tangannya juga menebas ke arah Xiao Su. Boom! Setelah suara keras lainnya, tubuh Wangxi ditebas kembali oleh Xiao Su lagi. Dinasti Kekaisaran tidak akan pernah hancur. Boom! Saat berikutnya, niat membunuh Wangxi melonjak lagi. Aura di tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih kuat, dan dia menyerang Xiao Su lagi dengan pedangnya. Di medan perang lain di kejauhan, Qin Wu, Liu Che dan lainnya mulai mengepung klon Diyu. Tapi pihak lain juga sangat kejam. Qin Wu dan yang lainnya diserang untuk waktu yang lama, dan Liu Che serta yang lainnya menderita lebih banyak luka. Untuk sementara waktu, kedua belah pihak berada dalam posisi yang dirugikan, dan Departemen Perang Tianxia berada dalam posisi yang dirugikan. Situasinya sangat kritis. Qin Wu bahkan berteriak dengan cemas, panggil nasib negara. Bunuh Kaisar Kegelapan di depanmu dengan cara apapun, lalu selamatkan Tang Xun. Cepat, Qin Wu benar-benar cemas saat ini, dan pada saat ini, naga emas keberuntungan nasional di pusat Xiajing di kejauhan tiba-tiba naik ke langit dan hendak menyerang di sini. Namun saat berikutnya, naga emas keberuntungan nasional Tianxia berhenti. Pasalnya, sosok Kong Chang muncul di hadapan naga emas keberuntungan nasional. Meskipun naga emas keberuntungan nasional di puncak dinasti sudah sangat kuat, ia hampir tidak sebanding dengan kekuatan bertarung Raja Manusia di tahap awal, dan ia belum mampu bertarung dengan mudah. Sekarang Departemen Perang Tianxia telah mencapai momen kritis dalam promosi ke dinasti kekaisaran, nasib nasional Tianxia tidak boleh salah. Begitu terjadi kesalahan, konsekuensinya akan lebih menyusahkan. Adapun Kong Chang, dalam perjalanan kembali ke Akademi Seji, dia tiba-tiba merasa gelisah dan menjadi gelisah, merasa sesuatu akan terjadi pada Xiajing. Jadi aku segera berbalik. Benar saja, sesuatu terjadi di pihak Xiajing saat ini. Bas, saat berikutnya, setelah Kong Chang menghentikan pergerakan naga emas keberuntungan nasional, dia menerobos lapisan ruang dan sampai ke medan perang. Qin Wu dan yang lainnya langsung gembira atas kedatangan Kong Chang. Setelah Kong Chang tiba, pertama-tama dia melihat ke medan perang di sisi Tang Yun, dan kemudian tanpa ragu-ragu, tubuhnya bergoyang. Hantu dari 4 mendiang Raja Manusia muncul di sebelah Kong Chang. Bergabunglah bersama, bunuh Kaisar Kegelapan ini dulu, lalu bantu Tang Xun. Cepat, tubuh Kong Chang bergoyang, dan dia bergegas menuju klon Diyu dengan sosok 4 Raja Manusia di sekelilingnya. Oke, semua anggota Departemen Perang Tianxia, berkumpul. Bunuh. Qin Wu juga berteriak ketika mendengar kedatangan Kong Chang menggandakan kepercayaan dirinya. Dia dengan cepat memimpin sekelompok ahli terkemuka dari Departemen Perang Tianxia untuk mengepung dan membunuh mereka lagi. Tapi kali ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi. Setelah Xiao Su memukul mundur tubuh Wangxi dengan pedang, dia melirik ke arah Qin Wu dan yang lainnya. Xiao Su memandang klon Diyu dengan dingin dan berkata dengan dingin, apakah hanya ini yang kamu miliki? Apakah tidak ada kesadaran dalam energimu? Tepat ketika Xiao Su selesai berbicara, tubuh energi Diyu, yang tidak memiliki kesadaran sama sekali dan hanya tahu cara membunuh dan melawan, tiba-tiba bergetar, dan kemudian suara tak berdaya keluar, kamu benar-benar istimewa, kamu telah menemukannya. Itu hanya saja kamu spesial. Apakah kita akan melakukan pertarungan yang menentukan hari ini? Ini membosankan.
Suara bercanda Diyu keluar dari mulut Kaisar Kegelapan yang tubuh energinya sedang bertukar kata. Boom! Kemudian tubuh energi Diyu tiba-tiba melonjak menjadi kabut hitam, seperti tindakan Xiao Su barusan. Dan saat berikutnya, dari kabut hitam yang memenuhi langit, tubuh energi Diyu keluar lagi. Hanya saja pada saat ini, aura pada tubuh energi gelap Diyu telah mencapai tingkat puncak Raja Manusia yang sebenarnya, dan itu bukanlah puncak Raja Manusia biasa. Mirip dengan Xiao Su di sana, jauh melebihi Long Ergang itu hari. Menerobos puncak Raja Manusia, Bas. Pada saat ini, dalam kehampaan, Raja Manusia puncak kedua yang mengenakan mahkota kekaisaran dan seorang kaisar kegelapan yang tinggi muncul. Pergi, klon Diyu mendengus dingin, dan pedang hitam di tangannya tiba-tiba tersapu. Kong Chang, Qin Wu dan yang lainnya bergabung untuk menahan serangan Diyu, tetapi Kong Chang dan yang lainnya tidak bisa menahan diri mundur. Satu langkah keluar, pada saat ini, orang-orang kuat di pihak Departemen Perang Tianxia menjadi sangat serius setelah melihat pemandangan ini. Malapetaka, musuh terkuat dalam sejarah Departemen Perang Tianxia telah muncul. Dan ketika mereka muncul hari ini, ada dua. Tidak ada jalan keluar, nasib negara ada di belakang. Berjuang sampai mati. Kong Chang, bertarung sampai mati dengan segala cara. Cepat, Tang Yun di medan perang lain juga berdiri saat ini, memegang pedang panjang, dan menghadap Kong Chang dengan hembusan nafas. Setelah Chang meraung keras, dia mengikuti Wang Xi dan bergegas menuju Xiao Su. Kabut hitam Xiao Su bergulir. Saat ini, dia tidak menunggu Tang Yun mengambil inisiatif menyerang. Tiba-tiba, seluruh kekuatan di tubuhnya mulai membara, dan napasnya tiba-tiba melonjak lagi. Dengan keras, tubuh tinggi muncul di depan Wang Xi. Kemudian sebuah pedang menghantam tubuh Wang Xi dengan keras, begitu pula pedang panjang di tangan Wang Xi juga menghantam tubuh Xiao Su. Boom-boom, setelah dua suara keras terdengar pada saat yang sama, tubuh Wang Xi terbang keluar, dan sebagian besar armor di tubuhnya terpotong. Energi hitam di tubuh Xiao Su juga terbelah oleh pedang Wang Xi. Untuk sesaat, energi hitam beriak di sekitar tubuh Xiao Su, dan Tang Yun juga terkejut saat ini. Wang Xi telah dikirim terbang oleh Kaisar Kegelapan di puncak kedudukan Raja Manusia. Bas, tiba-tiba leher Tang Yun dicubit oleh Xiao Su. Pedang panjang di tangan Tang Yun menusuk dada Xiao Su, tidak bisa bergerak. Pada saat ini, pemandangan yang tiba-tiba ini membuat semua pria kuat yang hadir merasa sangat berubah. Tang Yun sebenarnya ditangkap oleh lawan. Tang Zun, ibu, semua orang di Departemen Perang Tianxia tercengang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kepada Tang Yun. Tapi Tang Yun tidak memperhatikan teriakan orang banyak, karena pada saat ini, ketika dia mendekati Kaisar Kegelapan dan melihat wajah Kaisar Kegelapan dengan jelas, seluruh tubuhnya sangat terkejut. Meskipun Xiao Su baru saja menebas Wang Xi dengan pedang putus asa, dia juga ditebas oleh Wang Xi. Sebagian besar kabut hitam yang menyelimutinya telah menghilang, jadi wajah Xiao Su terlihat jelas saat ini. Pedang panjang di tangan Tang Yun menembus jantungnya. Tapi Xiao Su bahkan tidak melihatnya, dan intinya sudah tidak ada lagi di hatinya. Saat ini, Xiao Su mencubit leher Tang Yun begitu keras hingga Tang Yun merasa tercekik olehnya. Xiao Su mencubit leher Tang Yun dan menatap Tang Yun dengan kebencian di matanya. Suaranya mengandung rasa dingin yang tak ada habisnya dan dia berkata perlahan, aku benar-benar ingin membunuhmu. Bersambung,